Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 20111241311 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi. Penilaian status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu. Contoh gondok endemik merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Nah, selanjutnya latar belakang. Penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian. Informasi ini digunakan untuk menetapkan status kesehatan perorangan atau kelompok penduduk yang dipengaruhi oleh konsumsi dan utilisasi zat gizi. Sistem penilaian status gizi dapat dilakukan dalam bentuk surveillance atau screening. Nah, selanjutnya 4 bentuk malnutrisi, salah nutrisi. Nah, selanjutnya jenis status gizi. Yang pertama, berat kurang. Berat kurang adalah klarifikasi dari gizi BB per U atau berat badan terhadap U. BB per U menunjukkan pertumbuhan anak terhadap umurnya apakah sesuai atau tidak. Jika berat badan anak di bawah rata-rata berat badan anak seusianya, maka dapat dikatakan ia mengalami berat badan kurang. Namun berat badan anak dapat berubah dengan mudah sehingga indikator ini bukan menjadi tolak ukur indikasi adanya masalah gizi yang berat anak. Yang kedua, pendek. Pendek adalah penjelasan dari indikator tinggi badan terhadap U atau TB per U. Anak dikatakan pendek yakni ketika mereka memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan tinggi badan anak seusianya. Biasanya pendek ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga anak tidak bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan tinggi badannya. Ketiga, kurus. Kurus adalah salah satu penjelasan dari indikator gizi berat badan terhadap tinggi badan atau BB per TB. Anak yang dikatakan kurus yaitu mereka yang memiliki berat badan rendah dan tidak sesuai dengan tinggi badan yang dimilikinya. Kurus biasanya terjadi pada anak selama masa penyapihan atau selama 2 tahun pertama kehidupannya. Setelah anak berumur 2 tahun, biasanya risiko kurus akan menurun. Kurus menjadi tanda bahwa anak mengalami kekurangan gizi yang serius. Kondisi ini biasanya terjadi karena kurangnya asupan makanan atau infeksi seperti diare. Keempat, gemuk. Gemuk adalah salah satu penjelasan yang juga diambil dari indikator gizi BB per TB. Anak dikatakan mengalami kegemukan ketika mempunyai berat badan lebih terhadap tinggi badan yang dimilikinya.
Selanjutnya, kelompok resti atau resiko tinggi. Dalam ilmu gizi dikenal istilah kelompok resiko tinggi dalam hal rentan untuk tidak terpenuhinya kehidupan gizi mereka adalah: yang pertama, kelompok ibu hamil, kedua, ibu menyusui, ketiga, bayi, keempat, prasekolah, kelima, usia sekolah. Dan ada juga keenam, remaja, ketujuh, dewasa, kedelapan, lansia. Nah, macam-macam penilaian status gizi. Yang pertama, penilaian status gizi secara langsung. Nah, dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu antropometri, klinik, biokimia, dan biofisik. Yang kedua, penilaian gizi secara tidak langsung. Secara tidak langsung dapat dibagi 3, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Antropometri adalah pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh secara kasar pada beberapa tingkat umur dan tingkat gizi. 2 macam ukuran antropometri: massa, jaringan, ukuran yang menunjukkan pertumbuhan massa jaringan aktif, yaitu lemak dan tanpa lemak. Linear, ukuran yang menunjukkan pertumbuhan otot, tulang, rangka. Jenis parametri. Yang pertama, umur. Menurut Pulitbank Gizi Bogor 1980, batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh. Dan untuk anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan bulan usia penuh. Contoh, tahun usia penuh umur 7 tahun 2 bulan, dihitung 7 tahun. 6 tahun 11 bulan dihitung 6 tahun. Contoh bulan usia penuh. Usia 4 bulan 5 hari dihitung 4 bulan. 3 tahun 27 hari dihitung 3 bulan. Nah, di perdesaan banyak keluarga yang tidak mempunyai catatan tanggal lahir anaknya. Selain itu juga ada kecenderungan untuk menulis angka yang mudah seperti 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, dan 3 tahun. Yang kedua, berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein otot menurun. Merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Nah, ada juga yang pertama, digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR. Kedua, pada masa bayi balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat lanjut pertumbuhan fisik maupun status gizi. Nah, alasan mengapa pengukuran berat badan merupakan pilihan utama, parameter yang paling baik mudah terlihat berupa dalam waktu singkat, karena perubahan konsumsi makanan dan kesehatan memberikan gambaran status gizi sekarang. Jika dilakukan periodik, memberikan gambaran pertumbuhan umum dan luas dipakai di Indonesia.
ketelitian, pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh keterampilan pengukuran digunakan dalam KMS. BB per TB merupakan indeks yang tidak tergantung umur. Alat ukur dapat diperoleh di pedesaan dalam ketelitian tinggi atau disebut dacing. Nah, yang ketiga, tinggi badan. Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu atau keadaan sekarang. Jika umur tidak diketahui dengan tepat, pengukuran tinggi badan anak balita sudah dapat berdiri, contohnya mikrotoa. Nah, tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, TB tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan TB tidak seperti BB, relatif kurang sensitif pada masalah kekurangan gizi dalam waktu singkat. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap TB akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Alat pengukuran panjang badan bayi untuk bayi atau anak yang belum dapat berdiri. Mikrotoise untuk anak yang sudah dapat berdiri. Selanjutnya, yang keempat, lingkar lengan atas. Menurut Depkes RI Republik Indonesia tahun 1994, pengukuran LLA pada kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi kronis atau KEK. Wanita usia subur adalah wanita usia 15-45 tahun. Pada anak digunakan sebagai alternatif kalau tidak bisa ditimbang atau diukur tinggi badannya. Status kepada balita kepada ibu WUS dan ibu hamil risiko bayi BBLR. Alat suatu pita pengukur dari fiberglass atau sejenis kertas tersebut berlapis plastik. Nah, ada juga pengukuran lila. Yang pertama, lengan harus dalam posisi bebas lengan baju dan keadaan otot tidak tegang. Kedua, tetapkan posisi bahu di posisi bahu dan siku. Ketiga, letakkan pita antara bahu dan siku. Keempat, tentukan titik tengah lengan. Kelima, lingkar pita lila. Keenam, ukur. 7, dalam melingkari pita harus pas. Kedelapan, pita terlalu kencang. Kesembilan, pita terlalu longgar. Selanjutnya, 5, lingkar kepala. Lingkar kepala merupakan memeriksa keadaan patologi
dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contoh yang sering adalah kepala besar atau kepala kecil. Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otot dan tulang tengkorak. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai standar of reference. Tulang tengkorak atau lingkar kepala dipengaruhi oleh suku, bangsa, dan genetik. Juga dipengaruhi oleh kebudayaan seperti orang Amerika Utara di mana kepala anak agak besar. Terus keenam, lingkar dada. Biasanya dilakukan pada anak usia 2-3 tahun karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Umur antara 6 bulan sampai 5 tahun, rasio antara lingkar kepala dan dada adalah kurang dari 1. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan atau kelemahan otot lemak pada dinding dada. Ini dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan KEP pada balita. Masalah yang sering ditemukan adalah akurasi pengukuran atau pembacaan karena pernapasan anak yang tidak teratur. Yang ketujuh, tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga dada tinggi badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia. Pada lansia digunakan tinggi lutut karena pada lansia terjadi penurunan massa tulang atau bisa disebut bungkuk, sukar untuk mendapatkan data tinggi badan akurat. Nah, selanjutnya ke-8, jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh atau jumlah dan distribusi lemak subkutan. Yang selanjutnya ultrasonik. Selanjutnya densitometri melalui penempatan air pada densitometri atau underwater weighting. Teknik isotop dilution. Metode radiologi gel, total electrical body conduction, dan metode yang paling sering dan praktis digunakan di lapangan adalah antropometri fisik. Standar atau jangkauan jepitan 20-40 mm/2, ketelitian 0,1 mm, tekanan konstan 10 gram per mm/2. Jenis alat yang sering digunakan Harpen dan Calipex. Alat terlihat penyimpangan ini memungkinkan jarum diputar ke titik 0 apabila
beberapa pengukuran tebal lemak dengan menggunakan kaliper. Yang pertama, lengan atas. Yang kedua, lengan bawah. Yang ketiga, tulang belikat. Yang keempat, di tengah garis ketiak. Yang kelima, sisi dada. Yang keenam, perut. Yang ketujuh, suprailiaka, paha, tempurung lutut. Yang kedelapan, pertengahan tukai bawah. Selanjutnya, indeks antropometri. Parametri antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Penggolongan keadaan gizi menurut indeks antropometri sumber Pultit Bank Gizi 1980, pedoman ringkas cara mengukur antropometri dan penentuan gizi. Indeks antropometri merupakan pengukuran dari beberapa parameter. Indeks antropometri merupakan rasio dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur. Beberapa indeks antropometri. Yang pertama, BB per U. Yang kedua, TB per U. Ketiga, BB per TB. Yang keempat, Lila per U. Yang kelima, indeks massa tubuh IMT. Yang keenam, tebal lemak bawah kulit menurut umur. Yang ketujuh, rasio lingkar pinggang dan pinggul. Nah, berat badan menurut umur atau BB per U. Jika dapat keadaan normal, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Jika dalam keadaan abnormal, terhadap dua kemungkinan, yaitu berat badan berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Tinggi badan menurut U atau TB per U. Tinggi badan menggambarkan keadaan perkembangan skeletal. Kondisi normal TB tumbuh seiring pertambahan umur, maka indeks ini menggambarkan status gizi masa lalu. Bahwa indeks TB per U di samping memberikan status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya dengan status sosial ekonomi. Berat badan menurut tinggi badan atau disebut BB per TB. Dalam keadaan normal, perkembangan BB akan searah dengan pertumbuhan TB dengan kecepatan tertentu. Indeks BB per TB merupakan indikator yang baik menilai status gizi saat ini atau sekarang. Indeks BB per TB merupakan indeks yang independen terhadap umur. Lingkar lengan atas menurut umur atau LLA per U. LLA memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. LLA merupakan parameter yang labil sehingga LLA merupakan indeks status gizi saat ini. Perkembangan LLA pada tahun pertama 5,4 cm, sedangkan pada umur 2 tahun sampai 5 tahun kurang lebih 1,5 cm per tahun. Kurang sensitif untuk usia selanjutnya.
penggunaan LLA sebagai indikator status gizi. Di samping digunakan secara tunggal, juga dalam bentuk kombinasi dengan parameter lainnya. LLA per U atau LLA per TB yang disebut dengan Quantitative Indeks Massa Tubuh atau IMT. Masalah, kekurangan, dan kelebihan gizi pada orang dewasa usia 18 tahun ke atas merupakan masalah penting karena selain mempunyai risiko penyakit tertentu, juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, pemantauan keadaan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu cara adalah dengan mempertahankan BB yang ideal atau normal. Di Indonesia khususnya, cara pemantauan dan batasan BB normal orang dewasa belum jelas, mengacu pada patokan tertentu. Nah, kelebihan dan kelemahan indeks antropometri. Indeks BB per U kelebihannya adalah baik untuk mengukur status gizi akut. Yang kedua, BB dapat berfluktuasi. Yang ketiga, sangat sensitif terhadap perubahan kecil. Kelemahannya, umur sering kali sulit ditaksir secara cepat. Nah, selanjutnya TB per U. Kelebihan, baik untuk menilai gizi masa lampau. Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, mudah dibawa. Nah, kelemahannya, TB tidak cepat naik, bahkan tidak mungkin turun. Pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak susah disuruh berdiri tegak. Ketetapan umur sulit ditaksir. Nah, selanjutnya BB per TB, kelebihannya itu tidak memerlukan data umur, dapat membedakan proporsi badan gemuk, normal, dan kurus. Nah, kelemahannya membutuhkan dua macam alat ukur. Pengukuran relatif lebih lama, membutuhkan 2 orang untuk melakukan. Nah, selanjutnya Lila per U. Kelebihannya, indikator yang baik untuk menilai KEP, berat. Alat ukur murah, sangat ringan, dan dapat dibuat sendiri. Alat dapat diberi kode warna. Nah, kelemahannya itu hanya dapat mengidentifikasi KEP berat, sulit menentukan ambang batas. Selanjutnya, indeks massa tubuh atau disebut IMT. IMT sama dengan BB per TB pangkat 2. Batas ambang IMT menurut FAO membedakan antara laki-laki normal 20,1 sampai 25,0 dan perempuan normal 18,7 sampai 23,8. Untuk menentukan kategori kurus tingkat berat pada laki-laki dan perempuan,
juga ditentukan ambang batas di Indonesia. Dimodifikasi berdasarkan pengalaman klinik dan hasil penelitian di beberapa negara berkembang. Kategori ambang batas IMT untuk Indonesia: kurus kategori kekurangan BB tingkat berat kurang dari 17,0, dan kedua kekurangan BB tingkat ringan 17,0 sampai 18,5. Normal IMT lebih dari 18,7 sampai 25,0. Gemuk kategorinya kelebihan BB tingkat ringan lebih dari 25,0 sampai 27,0. Yang selanjutnya kelebihan BB tingkat berat lebih dari 27,0. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.